Pernahkah lu merasa sudah memberikan segalanya? Waktu, perhatian, bahkan harga diri. Tapi dia justru semakin menjauh. Sementara ada pria lain yang terlihat cuek, dingin, dan tidak terlalu mempedulikannya. Namun justru dialah yang selalu dikejar-kejar oleh wanita. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk, melainkan sebuah realitas psikologis yang sangat mendalam tentang bagaimana mekanisme ketertarikan manusia bekerja di level bawah sadar yang seringkali tidak kita sadari sama sekali. Bro, mari kita bicara jujur, dari hati ke hati, sebagai sesama pria yang ingin tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kenapa sih wanita seringkali terlihat sangat tertarik, bahkan terobsesi, pada pria yang seolah-olah tidak terlalu peduli dengan kehadiran mereka? Ini adalah sebuah paradoks yang seringkali membuat banyak pria baik di luar sana merasa frustrasi, bingung, dan akhirnya terjebak dalam siklus nice guy yang tidak berujung. Lo mungkin pernah berada di posisi itu, berdiri di depan cermin, bertanya-tanya apa yang salah dengan diri lo. Lo sudah sangat perhatian, lo selalu membalas pesannya dalam hitungan detik, lo selalu ada kapanpun dia butuh. Tapi hasilnya, lo cuma dianggap teman, atau lebih buruk lagi, lo pelan-pelan dilupakan. Sementara itu, ada pria lain yang mungkin jarang membalas pesan, yang hidupnya terlihat sangat sibuk dengan dunianya sendiri, dan yang tidak pernah memuji dia secara berlebihan. Justru dialah yang mendapatkan tempat istimewa di pikiran wanita tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Apakah wanita itu aneh? Tidak, bro. Ini bukan tentang wanita yang aneh, tapi ini tentang psikologi manusia yang sangat fundamental. Mari kita bedah alasan pertama yang sangat krusial, hukum kelangkaan atau scarcity. Dalam dunia ekonomi, semakin langka sebuah barang, semakin tinggi nilainya. Emas berharga karena jumlahnya terbatas, bukan karena dia ada di mana-mana seperti pasir di pinggir jalan. Hal yang sama berlaku dalam interaksi sosial dan asmara. Ketika lo terlalu peduli, terlalu tersedia, dan terlalu mudah didapatkan, secara tidak langsung, lo sedang menurunkan nilai diri lo di mata orang lain. Lo mengirimkan sinyal bawah sadar bahwa lo tidak punya hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan selain menunggu kabar darinya. Bayangkan sebuah toko yang selalu memberikan diskon besar-besaran setiap hari tanpa henti. Orang tidak akan merasa terburu-buru untuk membeli karena mereka tahu besok diskon itu masih ada. Tapi bayangkan toko yang hanya buka 1 jam dalam seminggu. Orang akan rela mengantri panjang karena mereka tahu kesempatan itu sangat langka. Pria yang tidak terlalu peduli sebenarnya sedang menunjukkan bahwa waktu dan perhatiannya adalah komoditas yang sangat mahal. Dia punya dunia sendiri, dia punya misi yang sedang dia kejar, dan dia tidak akan mengorbankan prioritas utamanya hanya untuk sekadar validasi dari seorang wanita. Inilah yang menciptakan daya tarik yang sangat kuat. Kemudian, kita harus masuk ke dalam konsep psikologi yang disebut sebagai tantangan. Manusia secara alami adalah makhluk yang suka menaklukkan tantangan. Kita merasa jauh lebih puas saat mendapatkan sesuatu yang sulit dicapai daripada sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ketika seorang pria tidak terlalu peduli, dia menciptakan sebuah misteri. Wanita akan mulai bertanya-tanya dalam pikirannya. Kenapa dia tidak seperti pria lain yang mengejarku? Apa yang ada di pikirannya? Apakah aku kurang menarik bagi dia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian berubah menjadi investasi emosional. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang wanita untuk memikirkan lu, semakin dalam rasa ketertarikannya. Pria yang terlalu peduli seringkali memberikan semua jawabannya di depan, sehingga tidak ada lagi misteri yang tersisa. Tidak ada lagi teka-teki yang harus dipecahkan. Dan ketika misteri itu hilang, rasa penasaran pun ikut padam. Lu harus paham, bro, bahwa ketertarikan itu seperti api. Dia butuh oksigen untuk tetap menyala. Oksigen itu adalah ruang, jarak, dan ketidakpastian. Jika lu terlalu menyesakan dia dengan perhatian, lu sebenarnya sedang memadamkan api ketertarikan itu sendiri. Selain itu, ada aspek evolusioner yang sangat kuat di sini. Secara biologis dan instingtual, wanita mencari pria yang memiliki kualitas kepemimpinan dan kemandirian emosional. Pria yang tidak terlalu peduli, dalam artian dia tidak bergantung secara emosional pada wanita tersebut, menunjukkan bahwa dia adalah pria yang stabil. Dia tidak mudah goyah oleh emosi atau perilaku orang lain. Dia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Bayangkan seorang kapten kapal di tengah badai.
Jika kapten itu panik dan terus-menerus mencari validasi dari krunya, maka seluruh kapal akan merasa terancam. Tapi jika sang kapten tetap tenang, fokus pada tujuannya, dan tidak terlalu terpengaruh oleh kebisingan di sekitarnya, maka semua orang akan merasa aman untuk mengikutinya. Pria yang cuek atau tidak terlalu peduli seringkali dipersepsikan sebagai pria yang memiliki high value, karena dia menunjukkan bahwa kebahagiaannya tidak bersumber dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak butuh wanita untuk merasa lengkap, dan ironisnya, itulah yang membuat wanita merasa ingin menjadi bagian dari hidupnya. Mari kita bicara tentang the power of not needing. Ada perbedaan tipis namun sangat tegas antara bersikap kasar dan bersikap tidak butuh. Pria yang sukses dalam hal ini bukan berarti mereka jahat atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, mereka sangat menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka tidak membiarkan emosi mereka dipermainkan oleh keadaan luar. Ketika lu menunjukkan bahwa lu tidak butuh, not needing, perhatiannya untuk merasa bahagia, lu sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan karakter yang luar biasa. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang paling murni. Lu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan lu hebat. Lu tidak perlu memamerkan harta untuk menunjukkan lu mampu. Keheningan dan ketenangan lu saat dia tidak ada adalah bukti bahwa lu adalah pria yang mandiri. Bro, lu harus mengerti bahwa wanita seringkali melakukan tes atau pengujian secara tidak sadar untuk melihat seberapa kuat mental seorang pria. Jika dia sedikit menarik diri dan lu langsung panik, mengirim pesan beruntun, atau memohon-mohon perhatian, lu baru saja gagal dalam tes tersebut. Lu menunjukkan bahwa lu lemah dan mudah dikendalikan. Tapi jika dia menarik diri dan lu tetap tenang, tetap fokus pada pekerjaan lu, tetap pergi ke gym, dan tetap menjalani hidup lu dengan penuh semangat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia akan melihat lu sebagai sosok yang sangat kuat dan menarik. Lalu ada fenomena psikologis yang disebut sebagai pre-selection. Pria yang tidak terlalu peduli dengan satu wanita tertentu seringkali memberikan kesan bahwa dia sudah memiliki banyak pilihan atau dia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Secara bawah sadar, wanita akan berpikir, pria ini pasti punya sesuatu yang spesial sehingga dia tidak perlu mengejarku seperti pria-pria haus di luar sana. Ini menciptakan persepsi nilai yang sangat tinggi. Lu harus membangun hidup lu sedemikian rupa sehingga seorang wanita hanyalah pelengkap dalam hidup lu, bukan pusat dari semesta lu. Bayangkan, hidup lu adalah sebuah film epik di mana lu adalah pemeran utamanya. Lu punya misi besar, lu punya musuh yang harus dikalahkan, lu punya kerajaan yang harus dibangun. Wanita yang lu sukai seharusnya hanyalah karakter pendukung yang memperindah cerita lu, bukan penulis skenario yang menentukan kemana lu harus melangkah. Ketika lu menempatkan misi hidup lu di atas segalanya, secara otomatis lu akan menjadi pria yang tidak terlalu peduli pada hal-hal kecil, termasuk drama-drama asmara yang tidak perlu. Dan inilah yang membuat wanita merasa sangat tertarik untuk masuk ke dalam dunia lu yang penuh tujuan itu. Pikirkan tentang analogi kucing dan tali. Jika lo mengikatkan tali pada seekor kucing dan lo menarik-narik tali itu di depan hidungnya, dia mungkin akan melihatnya sebentar lalu pergi. Tapi jika lo menarik tali itu menjauh darinya, menggoyangkannya sedikit di kejauhan, dan seolah-olah tidak ingin dia menangkapnya, apa yang terjadi? Kucing itu akan meloncat, mengejar, dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tali itu. Manusia memiliki insting yang serupa. Kita cenderung mengejar apa yang lari dari kita dan lari dari apa yang mengejar kita. Ini adalah dinamika push and pull yang sangat mendasar. Pria yang terlalu peduli selalu melakukan push, mendorong, mendekat, sehingga wanita secara alami melakukan pull, menarik diri, menjauh. Sebaliknya, pria yang tidak terlalu peduli melakukan pull, menarik diri, menciptakan jarak, yang memicu insting wanita untuk melakukan push, mendekat, mengejar. Ini bukan tentang bermain game atau manipulasi, bro. Ini tentang memahami ritme alami dari interaksi manusia. Lu harus belajar untuk merasa nyaman dalam keheningan. Lu harus belajar untuk tidak selalu menjadi orang pertama yang memulai percakapan. Lu harus belajar untuk membiarkan dia merindukan kehadiran lu. Karena tanpa rasa rindu tidak akan pernah ada rasa sayang yang mendalam.
Kita juga perlu membahas tentang dopamin. Dopamin adalah hormon di otak kita yang bertanggung jawab atas rasa senang dan kecanduan. Otak kita melepaskan dopamin paling banyak bukan saat kita mendapatkan hadiah, melainkan saat kita menunggu atau mengharapkan hadiah tersebut dalam kondisi yang tidak pasti. Ini disebut sebagai intermittent reinforcement. Jika seorang pria selalu memberikan perhatian yang sama setiap saat, otak wanita akan terbiasa dan kadar dopaminnya akan tetap rendah. Tapi jika pria itu kadang memberikan perhatian yang sangat hangat, lalu di lain waktu dia menjadi sangat sibuk dan fokus pada dunianya sendiri, otak wanita akan mengalami lonjakan dopamin karena adanya ketidakpastian. Dia akan terus mengecek ponselnya, menunggu pesan dari lu, dan setiap kali pesan itu muncul, dia akan merasa sangat bahagia. Ketidakpastian inilah yang menciptakan adiksi atau kecanduan emosional. Pria yang tidak terlalu peduli secara tidak sengaja memanfaatkan mekanisme biologis ini. Mereka memberikan ruang bagi wanita untuk merasakan antisipasi, yang merupakan bumbu paling rahasia dalam resep ketertarikan. Namun bro, lu harus ingat satu hal yang sangat penting. Ada perbedaan besar antara menjadi pria yang tidak terlalu peduli karena lu punya kualitas diri yang tinggi, dengan menjadi pria yang tidak peduli karena lu memang malas atau tidak punya arah hidup. Jangan salah mengartikan ini sebagai ajakan untuk menjadi orang yang kasar, sombong, atau mengabaikan orang lain dengan sengaja. Itu bukan pria sejati, itu adalah pria kekanak-kanakan yang mencoba terlihat keren. Pria sejati yang tidak terlalu peduli adalah mereka yang memiliki stoic mindset. Mereka peduli pada hal-hal yang berada di bawah kendali mereka, seperti disiplin diri, kerja keras, integritas, dan pertumbuhan pribadi. Dan mereka tidak terlalu peduli pada hal-hal yang di luar kendali mereka, termasuk pendapat orang lain atau apakah seorang wanita akan membalas pesan mereka atau tidak. Ketidakpedulian ini muncul dari rasa aman yang mendalam, deep security. Lu tahu siapa diri lu tahu kemana lu pergi, dan lu tahu nilai lu tidak ditentukan oleh berapa banyak wanita yang menyukai lu. Sikap inilah yang sangat magnetis. Wanita bisa mencium bau keputusasaan dari jarak 1 kilometer. Dan tidak ada yang lebih menjijikan bagi wanita selain pria yang putus asa akan perhatian. Sebaliknya, tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tahu cara berdiri tegak di atas kakinya sendiri tanpa butuh sandaran dari siapapun. Mari kita lihat dari sisi psikologi kognitif tentang investment theory. Semakin banyak seseorang berinvestasi dalam suatu hubungan, baik itu waktu, pikiran, atau tenaga, semakin besar nilai hubungan tersebut bagi mereka. Jika lu yang melakukan semua pekerjaan, lu yang selalu mengatur kencan, lu yang selalu memulai percakapan, dan lu yang selalu berusaha menyenangkan dia, maka lu adalah orang yang paling terinvestasi. Di sisi lain, dia tidak perlu berinvestasi apapun karena semuanya sudah lu sediakan. Akibatnya, nilai lu di matanya menjadi rendah karena dia tidak perlu berjuang untuk mendapatkan lo. Pria yang tidak terlalu peduli memberikan kesempatan bagi wanita untuk berinvestasi. Dia membiarkan wanita yang sesekali mengatur rencana, dia membiarkan wanita yang sesekali mencari topik pembicaraan. Dengan membiarkan dia berinvestasi, lu sebenarnya sedang membantunya untuk merasa lebih terikat secara emosional dengan lo. Ini adalah prinsip keseimbangan yang sering dilupakan oleh para pria yang terlalu baik. Lu harus memberikan ruang bagi dia untuk berkontribusi dalam hubungan tersebut. Jangan menjadi satu-satunya orang yang berkeringat untuk mempertahankan hubungan. Karena jika itu terjadi, dia akan merasa bosan dan kehilangan rasa hormat pada lu. Dan bicara soal rasa hormat, ini adalah fondasi dari segala jenis ketertarikan jangka panjang. Wanita tidak bisa mencintai pria yang tidak mereka hormati. Dan sangat sulit untuk menghormati pria yang selalu tunduk pada setiap keinginan mereka, yang tidak punya prinsip, dan yang rela merendahkan dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan senyuman. Pria yang tidak terlalu peduli biasanya memiliki batasan, boundaries yang sangat jelas. Dia tahu kapan harus berkata tidak. Dia tahu kapan harus meninggalkan meja jika dia merasa tidak dihargai. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa dia menghormati dirinya sendiri di atas segalanya. Dan ironisnya, saat seorang pria menunjukkan bahwa dia siap untuk pergi kapan saja jika standarnya tidak terpenuhi, saat itulah wanita akan merasa sangat takut kehilangan dia. Rasa takut kehilangan, fear of loss, adalah motivator yang jauh lebih kuat daripada keinginan untuk mendapatkan. Pria yang terlalu peduli seringkali mengirimkan sinyal bahwa dia tidak akan pernah pergi,
tidak peduli seburuk apapun dia diperlakukan. Dan ketika seorang wanita tahu lu tidak akan pernah pergi, dia tidak lagi punya alasan untuk berusaha menjaga lu. Jadi, bagaimana cara menerapkan ini dalam hidup lo tanpa menjadi orang yang brengsek? Caranya adalah dengan membangun hidup yang sangat menarik, sehingga lo secara alami tidak punya waktu untuk terlalu peduli pada hal-hal kecil. Fokuslah pada karir lo, kejarlah hobi yang membuat lo merasa hidup, bangunlah fisik lo di gym sampai lo bangga melihat cermin, dan habiskan waktu dengan teman-teman pria yang berkualitas yang bisa menantang lo untuk tumbuh. Ketika hidup lu sudah penuh dengan aktivitas yang bermakna, lu tidak perlu berpura-pura cuek. Lu akan menjadi cuek secara alami karena perhatian lu sudah terbagi pada hal-hal besar lainnya. Lu tidak akan lagi menunggu ponsel lu berbunyi dengan cemas, karena lu mungkin sedang sibuk mengangkat beban, sedang rapat penting, atau sedang mendaki gunung. Dan saat itulah bro, saat lu benar-benar tidak peduli apakah dia akan menghubungi lu atau tidak, dia justru akan mulai mencari-cari lu. Inilah keajaiban dari melepaskan keterikatan, detachment. Semakin lu melepaskan keinginan untuk mengontrol orang lain, semakin besar daya tarik yang lu pancarkan. Lu harus mulai memandang diri lu sebagai hadiah, the prize. Kebanyakan pria mendekati wanita dengan mentalitas pemburu yang lapar, yang melihat wanita sebagai mangsa yang harus didapatkan. Tapi pria yang memiliki nilai tinggi melihat dirinya sendiri sebagai hadiah yang harus dimenangkan oleh wanita yang tepat. Perubahan paradigma ini akan mengubah total cara lu berinteraksi. Lu tidak lagi bertanya, apakah dia menyukaiku? Tapi lu akan bertanya, apakah dia cukup pantas untuk masuk ke dalam hidupku yang sudah luar biasa ini? Pria yang tidak terlalu peduli memiliki filter ini. Mereka tidak memberikan perhatian mereka kepada sembarang orang. Mereka selektif. Dan selektivitas adalah tanda tertinggi dari status sosial yang tinggi. Wanita secara instingtual ingin bersama pria yang diinginkan oleh banyak orang, namun sulit didapatkan oleh siapapun. Jadilah pria itu. Jadilah pria yang memiliki standar, pria yang memiliki integritas, dan pria yang tidak bisa dibeli hanya dengan kecantikan fisik semata. Ingatlah juga tentang konsep self-sufficiency. Seorang pria yang bisa bahagia sendirian adalah pria yang paling berbahaya sekaligus paling menarik. Kenapa? Karena dia tidak bisa dimanipulasi melalui emosinya. Dia tidak butuh divalidasi. Pria yang tidak terlalu peduli seringkali adalah pria yang sudah damai dengan kesendiriannya. Dia menikmati waktu pribadinya, dia menikmati hobi-hobinya, dan dia tidak merasa kesepian meskipun tidak ada wanita di sampingnya. Ketenangan ini memberikan aura misterius yang sangat kuat. Wanita akan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan saat sendirian? Kenapa dia terlihat begitu tenang? Rasa ingin tahu ini akan menarik mereka mendekat seperti magnet. Lu harus belajar mencintai kesendirian lu sebelum lu bisa benar-benar mencintai orang lain dengan cara yang sehat. Jika lu mencari wanita untuk mengisi lubang di hati lu akan selalu berakhir menjadi pria yang terlalu peduli dan haus perhatian. Tapi jika hati lu sudah penuh dengan cinta pada diri sendiri dan tujuan hidup, kehadiran wanita hanyalah bonus yang menyenangkan. Bro, dunia ini penuh dengan pria yang akan melakukan apa saja demi perhatian seorang wanita. Mereka ada di kolom komentar media sosial, mereka ada di aplikasi kencan, mereka ada di mana-mana. Jika lo melakukan hal yang sama, lo hanyalah satu dari jutaan pria rata-rata lainnya. Lo menjadi komoditas yang murah. Tapi jika lo berani tampil beda, jika lo berani untuk tidak terlalu peduli, jika lo berani untuk fokus pada pertumbuhan diri lo sendiri dan membiarkan dunia datang kepada lo, maka lo akan menjadi pria yang langka. Dan ingat, yang langka itulah yang selalu dicari. Jangan takut kehilangan seseorang yang bahkan belum benar-benar menjadi milik lo. Takutlah jika lo kehilangan diri lo sendiri dalam proses mengejar orang lain. Karena pada akhirnya, aset terbesar yang lo miliki bukanlah wanita yang ada di samping lo, melainkan karakter dan mentalitas yang lo bangun di dalam diri lo. Pria yang tidak terlalu peduli juga biasanya lebih jujur pada diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa perlu untuk memalsukan kepribadian mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Mereka bicara apa adanya, mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka tidak takut akan penolakan. Ketakutan akan penolakan adalah apa yang membuat banyak pria menjadi terlalu peduli dan protektif. Mereka takut jika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, wanita itu akan pergi. Tapi pria yang memiliki nilai tinggi tahu bahwa jika seseorang pergi dari hidupnya, itu adalah kerugian bagi orang tersebut, bukan bagi dirinya. Kepercayaan diri yang tak tergoyahkan ini adalah bentuk tidak peduli yang paling elegan.
Ini bukan tentang kesombongan, tapi tentang realisme yang mendalam. Lu tahu nilai lu, dan lu tidak butuh orang lain untuk mengakuinya agar itu menjadi nyata. Bayangkan lu sedang berjalan di sebuah hutan yang gelap. Pria yang terlalu peduli akan terus-menerus membawa lampu senter dan menyorotkannya ke segala arah, mencoba mencari jalan keluar dengan panik dan terus memanggil-manggil bantuan. Tapi pria yang tenang dan tidak terlalu peduli akan duduk diam, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, mendengarkan suara alam, dan perlahan-lahan melangkah dengan pasti karena dia percaya pada instingnya. Siapa yang menurut lu lebih mungkin bertahan dan menemukan jalan keluar yang benar? Tentu pria yang tenang. Dalam hubungan asmara, kegelapan itu adalah ketidakpastian. Jangan panik saat ada ketidakpastian. Jangan menyalahkan semua senter perhatian lu sekaligus. Biarkan suasana tetap tenang, biarkan misteri tetap ada, dan biarkan hubungan itu tumbuh secara organik tanpa tekanan dari rasa peduli yang berlebihan. Terakhir, mari kita bahas tentang the art of presence. Pria yang tidak terlalu peduli justru seringkali memberikan kehadiran yang lebih berkualitas saat mereka benar-benar ada. Karena mereka tidak selalu ada setiap saat, maka setiap detik yang mereka habiskan bersama wanita tersebut menjadi sangat berharga. Mereka tidak sibuk dengan ponsel mereka saat sedang berkencan. Mereka benar-benar mendengarkan. Mereka benar-benar hadir. Tapi begitu kencan berakhir, mereka kembali ke dunia mereka. Kontras antara kehadiran yang intens dan ketidakhadiran yang misterius inilah yang menciptakan dinamika emosional yang sangat kuat. Ini seperti musim panas yang terasa sangat indah karena kita tahu musim dingin akan datang. Jika setiap hari adalah musim panas, kita tidak akan pernah menghargai sinar matahari. Jadilah matahari dalam hidup seseorang, hangat dan memberikan kehidupan saat ada, tapi tetap berada di orbit lo sendiri, jauh di sana, tidak bisa disentuh sembarangan, dan tetap bersinar meskipun tidak ada yang melihat. Bro, lu punya potensi besar dalam diri lu. Jangan sia-siakan energi lu untuk mengejar-ngejar sesuatu yang seharusnya datang secara alami kepada lu, jika lu sudah memiliki nilai yang pantas. Berhentilah menjadi pria yang terlalu peduli pada hasil, dan mulailah menjadi pria yang peduli pada proses pembentukan diri. Ketika lu sudah menjadi pria yang lu impikan, pria yang disiplin, kuat, bijaksana, dan mandiri, lu akan menyadari bahwa ketertarikan wanita hanyalah efek samping kecil dari kehebatan diri lu. Lu tidak lagi perlu bertanya, kenapa wanita tertarik pada pria yang tidak terlalu peduli, karena lu sendiri sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi pria itu. Pria yang dunianya begitu luas sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengguncang fondasinya. Jadi bro, mulai hari ini, gua tantang lo untuk mengalihkan semua energi peduli yang berlebihan itu kembali ke diri lo sendiri. Berhentilah memantau media sosialnya, berhentilah menunggu pesannya seperti orang yang kelaparan, dan berhentilah mencoba membuktikan nilai diri lo di depan dia. Fokuslah pada misi lo, bangun kerajaan lo. Jadilah pria yang sangat sibuk meningkatkan kualitas hidup sehingga lu tidak punya waktu untuk drama yang tidak penting. Ingat bro, wanita tidak ingin menjadi pusat semesta lu. Mereka ingin bergabung dalam perjalanan hebat yang sedang lu jalani. Jika lu tidak punya perjalanan hebat itu, tidak peduli seberapa peduli lu padanya, dia akan tetap merasa bosan. Tapi jika lu punya visi yang besar, ketidakpedulian lu pada hal-hal kecil akan menjadi daya tarik yang paling mematikan. Sekarang, silahkan tulis di kolom komentar. Gua adalah pemimpin hidup gua sendiri. Sebagai komitmen bahwa lu akan mulai memprioritaskan diri lu di atas validasi orang lain. Jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke teman-teman lu yang mungkin masih terjebak dalam siklus nice guy, agar mereka juga bisa bangun dan menjadi pria yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di video motivasi berikutnya. Tetap tangguh, tetap fokus, dan jadilah pria yang bernilai bro.